Mulai. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Rumsiah Madaniyah, dan rekan saya Justina Purnamasari akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah Konsep Dasar Matematika SD yang diampu oleh dosen Ibu Diah Anungrat Herzamzam MPD dengan materi konsep persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, akar, dan sifat persamaan kuadrat. Nah, untuk pengertiannya, saya serahkan kepada rekan saya, Justina. Baik, untuk pengertian dari konsep persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, akar-akar, dan sifat persamaan kuadrat. Yang pertama, bisa rekan-rekan lihat, untuk persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C, elemen dari A bukan sama dengan dari 0, setiap pengganti X yang memenuhi persamaan dinamakan penyelesaian akar atau persamaan tersebut. Selanjutnya, untuk persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan beberapa tahap. Itu insya Allah akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada Rumsiah Madaniyah. Rumsiah hadir? Oh baik, mohon maaf sebelumnya. Ada kendala jaringan sedikit. Mama bisa tuh suarana tong Untuk yang pertama ada contoh soal. Yang pertama ada X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita masukin dulu, tulis dulu soalnya X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0, ditulis dulu soalnya. Lalu kita cari, pindahkan dulu X-nya, kita buka kurung, masukkan X, tutup kurung, lalu X lagi, tutup kurung lagi. Nah, kita sebelum mencari isi dari itu, kita cari dulu berapa dikali berapa yang jumlahnya adalah 6X dan berapa ditambah berapa yang jumlahnya adalah 8. Nah, kalau sudah ketemu, nah ada min 2 dan min 4. Kita tulis lagi X-nya, X, min 2-nya turunkan, X min 2 sama dengan 0, atau X turunkan lagi min 4-nya sama dengan 0. Nah, yang min 2-nya itu dipindah ruaskan, ditulis lagi X, pindah ruas, jumlah hasil pemfaktoran X kuadrat min 0 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Contoh yang kedua.
Oke, lanjut contoh soal yang kedua, yaitu melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Nah, kita tulis dulu soalnya x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Kita tulis lagi x kuadrat min 6x plus min 3. Min 3 itu dari mana? Dari 6 dan 2. Min 3 kuadrat sama dengan min 8. Nah, min 8 itu plus 8 dipindah ruas menjadi min plus min 3 kuadrat. Lanjut ke bawahnya, x min 3 kuadrat sama dengan min 8. Tadi yang ini dikebawahkan min 8 plus 9. Nah, 9 itu diakarkan min 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, lanjut ke bawahnya lagi, x min 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, kita akarkan dulu akar 1. X, lanjut lagi, x min 3 sama dengan minus 1. X sama dengan plus minus 1 atau X sama dengan plus minus X sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4, atau nah itu untuk positifnya. Nah, kalau untuk negatifnya, untuk minnya yaitu X sama dengan 1 dikurangi 3. Mohon maaf. 1 ditambah 3 sama dengan 2. Nah, jadi untuk melengkapi bentuk kuadrat sempurna antara x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0 adalah x 1 tambah 3 sama dengan 4, atau x 1 tambah 3 sama dengan 2. Selanjutnya, contoh yang ketiga, rumus Peki, Tarum. Lanjut ke rumus Peki. Sebelumnya kita tulis dulu soalnya, yaitu x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, untuk rumus Peki kita menggunakan rumus x sama dengan min p per 2 plus minus dalam kurung akar p per 2 kuadrat min Q. Nah, untuk itu ditulis dulu x kuadrat min 6x. 6x itu sebentar. Min 6x per p plus 8 sama dengan 0. Nah, min 6 itu dari rumusnya, yaitu P-nya itu 6 dan Q-nya itu 8. Sebentar.
Lanjut yang masukin X sama dengan P-nya itu min 6X, jadi masukkan ke sini min 6 per min 2 plus minus akar min 6 itu dari P per 2 kuadrat dan Q-nya itu 8. Nah, kita masukin lagi X sama dengan 3. 3 itu dari 6 dan 2. Plus minus akar 1 penjumlahan dari min 6 per 2 kuadrat min 8. Lanjut X sama dengan 3 plus minus 1. Kita coba dulu yang plusnya. X sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4, atau 4 dikurangi 3, atau X 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi, untuk menggunakan rumus PQ dari contoh soal X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4, atau X 3 min 1 sama dengan 2. Cari itu dulu, cepetan. Selanjutnya, untuk contoh soal yang menggunakan rumus ABC, saya serahkan kepada rekan saya, Justina. Baik, untuk selanjutnya cara menyelesaikan rumus ABC, yaitu dengan cara kita tulis dulu soalnya. Yang pertama kita tulis dulu soalnya, setelah itu kita jumlahkan. Yang pertama kita tulis soalnya, lalu kita masukkan contoh atau rumusnya ya, agar nanti kita cara penjumlahannya tidak pusing. Rumusnya yaitu X sama dengan B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC. Ini rumusnya ya, per 2A. Selanjutnya yaitu tinggal tulis X sama dengan, kita cari dulu nih B-nya mana, A-nya mana, C-nya mana. Kalau misalkan A-nya itu berarti X ini A-nya. Nah, untuk B-nya min 6, ini B-nya min 6 ya, ingat-ingat min 6 bukan 6. Selanjutnya yaitu C. Untuk C-nya itu positif 8, ini C-nya. Nah, untuk cara penjumlahannya itu dengan cara ini kan rumusnya itu min B. Di sini kan min 6, berarti tinggal tulis lagi min dalam kurung min 6 plus minus akar B-nya itu 6, B-nya itu min 6 kuadrat, lalu dikurang 4 itu dari rumus, lalu A-nya itu berapa? A-nya itu 1, karena X adalah 1, lalu C-nya itu 8. Oke, lalu per 2A, 2A itu, A-nya itu berapa? 1 kan? 1. Selanjutnya, X sama dengan 6. 6 itu dari mana? 6 itu min dikali min ya. Min dikali min menjadi plus. Jadi min dikali min 6 sama dengan 6. Lalu plus minus. Nah, lanjut akar
akar min 6 diakarkan. Min 6 diakarkan jadi 36. Dikurangi 4 dikali 1 dikali 8 sama dengan 32. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 8, 32. Per 2. Kenapa per 2? Karena 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya, X sama dengan 6 plus minus akar 36 dikurangi 32 sama dengan 4. Jadi ini dikurangi sama dengan 4 per 2. Ini 2 tetap dimasukkan. Selanjutnya yaitu X sama dengan 6 plus minus 2. Kenapa 2? Jadi dari 4 ini, 4 yang ini itu kita akarkan. Akar dari 4 yaitu 2. Nah, selanjutnya ini diakarkan ya. Selanjutnya tulis lagi per 2. Nah, kita cari nih nilai X-nya itu berapa. Nilai X-nya itu, kita lanjut ke bagian sini ya. Nilai X-nya itu X sama dengan, kita jumlahkan dulu yang plusnya dulu. Plus 6 plus 2 per 2 sama dengan 4. Kenapa 4? 4 itu penjumlahan dari 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 dibagi 2. 8 ini ditambah sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya X yang kedua yaitu penjumlahan dari min. Min yang ini baru kita jumlahkan. X sama dengan 6 min 2 per 2 sama dengan 6 dikurangi 2 berapa? 6 dikurangi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Nah, itu sama rumusnya kayak yang di atas. Jadi jawabannya sama kayak jawaban yang sebelumnya. 4 dan 2. X-nya itu bisa 4, bisa juga 2. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua yaitu ada pemfaktoran. Untuk pemfaktoran, untuk contoh yang kedua itu yang membedakan yaitu angka pertamanya itu ada 4-nya. Kita kerjakan sama-sama. 4x kuadrat plus min 12x min 7 sama dengan 0. Nah, ini soalnya kita lakukan pemfaktoran. Untuk pemfaktorannya yaitu pertama 4. 4 ini dari mana? 4 itu dari rumus. Jadi kalau misalkan ada angkanya di sini, kalau X ini di sini ada angkanya, berarti tinggal ditulis dimasukkan ke sini. Sama dengan X, kita pakai cara pemfaktoran. X lanjut di sini X sama dengan 0. Nah, berapa nih pemfaktorannya? Pertama, kita kalikan dulu 4. 4 dikali 7, 20. Sebentar. 4 dikali 7. Min 7 sama dengan min 28. Ini cara pemfaktorannya ya. Ini cara pemfaktoran. Oke. Selanjutnya, maaf sebentar. Selanjutnya, kita cari nih pemfaktoran berapa dikali berapa yang jawabannya itu 28 dan berapa ditambah berapa yang jawabannya itu min 12. Nah, di sini kita sudah ada ya 14. Nah, min 14 dan 2. Nah, kalau misalkan min 14 ditambah 14 itu min 14 ditambah 2 itu sama dengan min 28. Nah, berarti cocok nih. Tapi kalau misalkan min 14 ditambah 2, apakah betul jawabannya min 12? Coba rekan-rekan juga bisa cek. Jadi, min 14 ini ditambah 2 sama dengan min 12. Sudah betul. Berarti min 14 di sini bisa kita masukkan dan plus 2 bisa kita masukkan di sini. Lalu, kita masukkan nih angka 4 yang ini ke sini. Angka 4 sama di sini juga 4 per 4. Jadi, min 14 per 4, 2 juga per 4. Baik, lanjut ke langkah selanjutnya. 4 kita turunkan lagi. X min, kenapa nih
Coba kita perkecil lagi. 14 bisa diperkecil lagi menjadi 7. Nah, 7 per 2. Karena 4 juga bisa diperkecil lagi. Diperkecil lagi yaitu menjadi 2. Selanjutnya, X plus 2 masih bisa diperkecil juga ya, yaitu 1. Ini 2 diperkecil jadi 1. 4 juga tentu masih bisa 2. Seperti yang tadi sama dengan 0. Lalu lanjut X sama dengan ini ya. Ini kita turunkan yang dalam kurung ini. Min 7 per 2 sama dengan 0. Atau X plus 1 per 2 sama dengan 0. Nah, lanjut nih. Kita ke X dikurangi. Ini X sama dengan, maaf. Oh, seharusnya di sini nggak ada sama dengannya. Ini kurang ya. Kurang. Nah, ini 7 ini, min 7 ini pindah ruas ke sini. Jadi, 7 per 2 sama dengan, nggak usah. Lanjut, atau X sama dengan plus 1 ini pindah ruas ke sini. Jadi, berarti min 1 per 2. Oke, jawabannya udah ketemu ini. Jawabannya ini udah sesuai dengan contoh yang digambar. Selanjutnya, kita ke cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Kita tulis dulu soalnya agar mempermudah kita menjawab. Pertama, 4x kuadrat kurangi min 12x min 7 sama dengan 0. Pertama, untuk cara penjumlahan melengkapi bentuk kuadrat ini, melengkapi bentuk kuadrat sempurna ini, kita bagi seluruhnya menjadi ke 4. Kenapa dibagi 4? Karena huruf awalan di sini 4. Kalau misalkan huruf awalannya di sini 3, berarti semuanya dibagi 3. Tapi kalau misalkan huruf awalnya 2, berarti di sini juga dibagi 2. Maaf, dibagi 2. Oke, seperti itu, paham ya? Semoga paham. Kita hapus biar gak pusing. Lanjut, X kuadrat min 3x. Kenapa min 3x? Ya, ini pembagian. 4 dibagi 4 sama dengan 4 dibagi 4, 1. Kalau 1 itu x gak usah ditulis, jadi tinggal x kuadrat aja. Terus min 12 dibagi 4, yaitu 3x. Lanjut, min 7 dibagi 4, karena tidak bisa, kita tulis saja 7 per 4. Bisa sambil dijumlahkan menggunakan kalkulator agar lebih mudah. Selanjutnya, X kuadrat min 3X. Nah, lalu kita tambah, ini dari rumus dari sananya, kita tambah ini, jadi min 3 ini kita bagi dengan 2. Min 3 dibagi 2. Kuadrat sama dengan 7 ini pindah ke sini, jadi yang awalnya min 7 per 4 jadi positif 7 per 4. Ditambah, ini kita masukkan lagi agar imbang, min 3 dibagi 2 kuadrat. Oke, selanjutnya itu X min 3 per 2 kuadrat sama dengan 7 ditambah 4 ditambah, nah min 3 dikali 2, sebentar, min 3 dikali 2, min 3 dibagi 2, ya benar, min 3 dikali 2 sama dengan terus dikuadratkan, dikali min 6. Dikali min 6 sama dengan 9. Modul per 4. Nah, selanjutnya min 3 ini, maksudnya min 3 ini kita kuadratkan. Min 3 dikali min 3 sama dengan 9. 2 dikuadratkan, 2 dikuadratkan menjadi 4. Seperti itu. X min 3 per 2 kuadrat sama dengan 4. 4 itu dari mana?
4 itu penjumlahan dari 7 ditambah 9 dibagi 4. Coba kita hitung dengan kalkulator. 7 ditambah 9 dibagi 4 gitu ya. 7 ditambah 9 sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4 gitu. Langkah selanjutnya yaitu X min, ini dalam kurung ini diturunkan min 3/2 sama dengan akar. Untuk menghilangkan kuadrat ini kita akarkan 4 yang di sini. Diakarkan, pindah ke sini. 4. Seperti itu. Selanjutnya X min 3/2 sama dengan plus minus. Yang 4 ini kita akarkan jadi 2. X sama dengan plus minus 2. Ini pindah ke sini. Ditambah 3/2 ini pindah ke sini, jadi positif 3/2. Lanjut X sama dengan 2, kita jumlahkan dulu yang plusnya. 2 ditambah 3/2 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Enggak, kita jumlahkan dulu dari sini. 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 baru ditambahkan 4 ditambah 2 sama dengan 7. Atau X sama dengan min 2 plus 3/2. Kita minnya kita pakai yang minnya. Kenapa min? Ini 2 di sini ya minnya. Sama dengan 2 di min 2. Min 2 dikali 2 sama dengan berapa? Min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Min 4 ditambah 3 sama dengan min 1/2. Jawabannya sama kayak jawaban yang sebelumnya. Sama ya, sama persis. Kita lihat jawaban yang sebelumnya juga 7/2 sama X-nya 7/2 sama min 1/2 juga. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya yaitu menggunakan rumus ABC. Untuk rumus ABC kita tulis dulu soalnya lagi. Min 12X min 7 sama dengan 0. Nah, kita tulis rumusnya dulu agar pengerjaannya kita tidak pusing, tidak lihat sana-sini. X, untuk rumusnya X min sama dengan min B plus minus akar B kuadrat plus 4A. Sebetulnya rumusnya itu masih sama dengan rumus yang tadi. 2A. Nah, untuk langkah yang ABC ini, setelah kita tulis rumusnya, kita lanjut ke jawabannya. X sama dengan, kita cari nih, B-nya, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya juga berapa. Untuk A-nya itu 4X, ini A. Untuk B-nya itu min 12, ingat min 12, ini B-nya. Ini B-nya. Untuk C-nya itu min 7, ini C-nya. Oke, karena sudah ketemu nih A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, kita lanjut. Min berarti min 12 ya. Min 12, ini langkahnya sama persis kayak yang tadi untuk di bagian ini. Plus minus, B-nya min 12, kuadrat, dari rumusnya kuadratnya, min 4 dari rumus, A-nya berapa, A-nya itu 4, C-nya itu min 7. Kita jumlahkan. 2 dari rumus, kita masukkan A, dari A-nya itu 4. Nah, terus kita jumlahkan nih. X sama dengan min, ini sama min dikali, min kali min yaitu plus. Jawabannya itu yaitu 12 plus minus, akarkan, 12 diakarkan, jadi 144 plus 4 plus 4 dikali 4, ini 4 dikali, terus ini juga dikali 4 dikali 4 dikali min 7, sama dengan 117. Maaf, harus 112 per 8. 8 itu dari mana? Dari penjumlahan 2 dikali 4. Selanjutnya, X sama dengan 12
plus minus. Nah, 144 ditambah 112. 144 ditambah 112 sama dengan akar 256 per 8, kita turunkan lagi, X sama dengan 12 plus minus. Nah, akar dari 256 itu berapa? Akar dari 256 yaitu 16. Di sini bisa kita tulis 16. Ini akar dari 256 per 8. Nah, X sama dengan 12. Kita jumlahkan dulu rumus plusnya. Kita jumlahkan dulu yang plusnya. 12 ditambah 16 per 8 sama dengan 12 ditambah 16 yaitu 28 per 8 sama dengan, ini bisa diperkecil lagi, sama-sama dibagi dengan 4. Nah, 28 dibagi 4 berapa? 28 dibagi 4 yaitu 7. Nah, yang 8 juga kan bisa ya dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, jadi per 2 gitu. Ini hasil dari, coba ya, 28 dibagi 4 dan 8 dibagi 4. Cari nilai yang sama yang bisa diperkecil dengan nilai yang sama gitu loh. Karena bisa diperkecil dengan 4 dan 4, jadi kita perkecil 28 perkecil dengan 4, 8 diperkecil juga dengan 4. Atau kita pakai yang minusnya X sama dengan 12 plus 16 per 8 ya, sama dengan 12 dikurangi 16 sama dengan berapa? Min 4. 8 kita masukkan sama dengan, ini juga bisa diperkecil ke 1. Min 4 kita perkecil ke min 4. Min 4 dikurangi min 4 berapa? Min 4 dikurangi min 4. Maaf. Perkecil ke 2. Perkecil ke seberapa ya? Nah, ini sama-sama, min 4 dibagi 4, yaitu min 1 per 8 juga sama. 8 dibagi 4 yaitu 2. Jawabannya sama kayak jawaban yang sebelumnya. Ya udah sama persis. Presentasinya mau diupload ke YouTube. Jawabannya sama kayak jawaban yang sebelumnya. 7X-nya itu 7 per 2, dan yang X pertama 7 per 2, X kedua yaitu min 1 per 2. Ini juga sama ya, udah sama persis. Lanjut itu ke pertidaksamaan kuadrat. Untuk pertidaksamaan kuadrat ini, rumusnya yaitu, sebentar mau ada kendala baterai habis, takutnya mati saat pengrekodan. Lanjut, untuk rumus pertidaksamaan kuadrat. Semua pertidaksamaan yang ekuivalennya itu dengan salah satu dari 3 bentuk pertidaksamaan berikut, AX kuadrat plus BX ditambah C kurang dari 0, lalu AX kuadrat plus BX ditambah C kurang dari sama dengan 0, atau AX kuadrat ditambah BX ditambah C bukan sama dengan dari 0, dengan A bukan sama dengan dari 0. Disebut dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk pertidaksamaan kuadratnya itu bisa diselesaikan dengan pertidaksamaan kuadrat, yaitu dengan, pertama, jadikan ruas kanannya itu 0. Jadi ruas kanannya itu dijadikan 0. Yang kedua yaitu uraikan bentuk itu atas faktor-faktor linear dan tentukan harga-harga nolnya. Harga nolnya sudah ditentukan, lalu diselidiki apakah diskriminan bentuk kuadrat positif atau 0 atau negatif, dan jika bentuk kuadratnya tidak dapat dinyatakan sebagai perkalian bentuk linear,
berarti bentuk kuadratnya itu tidak mempunyai pembuat 0, yaitu karena D kurang dari 0, maka jika D kurang dari 0 dan A kurang dari 0, maka bentuk kuadratnya didefinit negatif. Jika D kurang dari 0 dan A lebih dari 0, maka bentuk kuadratnya definit positif. Jika D kurang dari sama dengan 0, faktornya berbentuk kuadrat, maka kuadratnya menjadi perkalian bentuk linear. Pembuat 0 yaitu X1 dan X2 akan menjadi batas. Interval penyelesaian pertidaksamaan tersebut diperoleh dari hasil perkalian komponen yaitu dalam kurung X dikurangi X1 tutup kurung dan X dikurangi X kuadrat atau X2 dengan mengingat hasil kali dua bilangan bukan 0 adalah bilangan positif jika tandanya sama dan bilangan negatif jika tandanya berbeda. Untuk pertidaksamaan kuadrat yang ketiga yaitu setelah harga 0 dilukis atau ditentukan pada garis bilangan, kemudian periksa dengan sembarang nilai, misal 0 untuk menetapkan tanda plus atau min. Dapat juga menyelesaikan persamaan kuadrat didasarkan pada grafik fungsi kuadrat. Nah, kita langsung saja ke contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu untuk contoh yang pertama yaitu ada dua contoh. X kuadrat plus 8 kurang dari sama dengan 6x. Yang kedua yaitu min 2x plus 7x plus 7x plus 4 kurang dari 0. Nah, kalian harus mengingat rumus dari perkalian plus kali plus sama dengan plus, min kali min sama dengan plus kali min sama dengan min kali plus sama dengan min. Setelah kalian mengingat rumus berikut, kita lanjut ke contoh dari soal di atas. Yang pertama kita tulis dulu nih, X kuadrat plus 8 kurang dari sama dengan 6X. X kuadrat min 6X plus 8 kurang dari sama dengan 0. Kenapa nih? Kenapa jadi ditukar-tukar kayak gini, pusing gitu. Nah, ini itu hasil dari pengkuadratan. Semuanya dikuadratkan kayak gitu. Lanjut kita faktorkan. Untuk langkah pertama faktorkan, kita tulis dulu X dalam kurung X, oke, kurang dari sama dengan 0. Nah, ini hasil 2 di sini itu dari mana? Hasil 4 ini dari mana? Sama nih, dari pemfaktoran. Nah, untuk pemfaktorannya itu kita kalikan dulu X dikali 8 sama dengan 8. Karena X itu posisinya 1, kita faktorkan. Nah, berapa sih kali berapa yang jawabannya itu jadi positif 8 dan berapa kali berapa yang jawabannya itu min 6. Oke. Di sini kita sudah ketahui nih min 2 sama min 4. Ini cara pemfaktoran. Min 2 dikali min 4 itu sama dengan ini dikali ya, sama dengan 8. Ini udah sama juga dan min 2 ditambah min 4 itu sama dengan jawabannya min 6. Berarti udah cocok nih, tinggal masukkan saja min 2, min 4 gitu. Nah, lalu kita cari pembuat 0. Pembuat 0 ini disebutnya pembuat 0 ya. X sama dengan pindah ruas ke sini jadi 2 atau X sama dengan min 4 ini pindah ruas ke sini jadi 4. Lalu kita cari grafiknya nih, langkah selanjutnya yaitu cari grafik nih yang tadi. Dapat juga menyelesaikan persamaan kuadrat dengan didasarkan pada grafik fungsinya yaitu plus atau min yang itu ya. Nah, lalu kita bikin grafiknya. Pertama kita bikin garis lurus, titik di sini 0-nya ya. Sini 0, kita tulis juga di sini 0. Lalu karena di sininya tidak negatif, di sininya tidak negatif, di sini juga tidak negatif, berarti kita tulis di sini plus. Kalau plus sama plus itu min. Plus sama dengan min. Ini min. Lalu di sini kita tulis 2, ini ya diturunkan ke bawah, ini juga diturunkan ke bawah 4. Kita arsir di bagian sini. Lalu himpunannya berapa nih? Himpunan sama dengan dari kurung kurawal X
anggota bilangan field atau ini kalau misalkan di rumus matematika garis kayak gini tuh bisa jadi atau ya. Lalu 2-nya diturunkan, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4. Sama dengan kita pakai garis siku. Nah, untuk cara yang ini itu, cara penjumlahannya itu kita menggunakan garis siku. 2,4 kurung siku. Sudah ketemu jawabannya. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu contoh yang kedua, min 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama itu sama seperti yang tadi ya. 2x kuadrat min 7x min 4 lebih dari 0. Jadi kita itu harus harus mengganti dulu nih yang awalnya kurang harus jadi lebih gitu loh. Gitu ya. Harus mengganti dulu yang itunya. Oke, sebentar. Lalu kita faktorkan lagi. 2x plus berapa? Nah, 2x kita cari pemfaktorannya dulu. 2x juga lebih dari 0 per 22 ini dari sini. Ya, 2-nya dari situ. Nah, pertama untuk pemfaktorannya 2x dikali min 8. Sebentar. 2x dikali min 4. Sama dengan jawabannya min 8. Lalu kita faktorkan berapa jawabannya. Berapa kali berapa sama dengan 8. Berapa tambah berapa juga sama dengan min 7. Nah, pertama kita temukan nih 1. 1 kayaknya bisa nih. Terus min 8. 1 kali min 8 sama dengan 8. 8 ditambah min 8, 1 ditambah min 8 sama dengan 8. Jadi tinggal kita masukkan plus 1 di sini. Di sini min 8, udah gitu aja. Terus setelah ketemu nih, kita cari pembuat nolnya. 2x ditambah 1, x min 4 lebih dari 0. Kita bikin grafiknya lagi. 0, 0. Nah, karena ini tidak bisa dijumlahkan, jadi kita pakai min 1 per 2. Di sini kita hanya tinggal kita turunkan 4. Di sini masih sama karena pembuat di sini itu tidak negatif. Jadi di sini itu positif dan positif. Lalu yang bisa kita arsir adalah bagian yang ini, yang sesuai dengan garis. Nah, selanjutnya himpunannya, kita lanjut saja ke sini. Himpunannya, himpunan dari grafik di atas yaitu kurung kurawal anggota bilangan field x kurang dari min 1 per 2 ini, min 1 per 2 atau x lebih dari 4 kurung kurawal sama dengan min tak hingga min 1 per 2 lalu 4 tak hingga. Ini jawabannya sudah ketemu. Ini untuk jawaban berikutnya. Nah, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada moderator, kepada Karumsyah Madaniah. Saya persilahkan. Baik, mohon maaf sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya sendiri juga masih belajar. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.